Di sana ini Bapak Ibu ya. Ini untuk pembangunan pastori gereja kami. Nanti di situ ada anak-anak. Ya, ibadahnya anak-anak di sini. Ribut kalau nggak dipisah. Karena kenapa? Jemaat Tuhan itu nggak semuanya bisa membaca. Kayak gitu. Tidak semua anak-anak para orang tua di sini bisa membaca Bapak Ibu. Dan anak kecil itu ribut. Ada yang nangis, ada yang begini, ada yang begitu. Banyak cerita pokoknya. Jadi harus dipindahkan gitu. Makasih Bapak Beni. Ayo Pak Beni bantu-bantu dong untuk bangunan pastori kami di sini Bapak Ibu. Emang ribut ya. Iya Pak Yaris, tapi nggak seribut Pak Yaris ya. Kampung apa namanya Bu Pendeta Kayam? Di Desa Sungai Tekam ya. Di Kampung Sungai Tekam Bapak Borneo. Desa Sungai Tekam. Ya. Desa Sungai Tekam. Tangan saya hitam semua ini. Tangan saya hitam semua habis ngecat. Makasih Bapak Cekli Gerson. Salam. Biasa itu Pak Manda. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Sama seperti yang saya katakan dulu ya Pak. Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu tolong posting ulang dong. Salam. Semoga nanti ada berkat Tuhan Bapak Ibu untuk membeli semen lagi ya. Ada membeli semen butuh banyak soalnya nih teretanku ya. Semen butuh banyak. Iya Bapak Borneo, silahkan Bapak Borneo main-main ya Pak Borneo. Jangan lupa bawa materialnya ya Pak. Kali aja ada yang mau bawa semen ya kan, semen terus untuk keramik lantainya. Semen butuh banyak Bapak Ibu. Apalagi saya mau beli batu pecah untuk di sini untuk ngebarau bagian depan. Ini namanya gereja apa? Ini namanya gereja orang lahir baru Pak, orang Madura yang pelayanan di tengah-tengah kampung Dayak Iban. Ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Ini namanya pelayanan dari orang Madura. Ya kalau orang Madura itu kalau udah lahir baru, kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya jadi berkat. Kita di sini mau melayani Tuhan. Itulah kenapa saudara tretanku, Diana Madurese itu ada yayasan, namanya Yayasan Kasih Terang Madurese ya. Hanya orang Madura yang percaya kepada Kristus pasti hidupnya itu mengasihi, pasti itu. Kalau yang belum percaya kepada Kristus saya nggak tahu. Dan saya tidak mau komen. Yang pasti kalau orang Madura kalau sudah percaya kepada Kristus pasti memiliki hati yang penuh kasih. Amin. Di sini Ibu Gembalanya orang Madura. Dibantu pelayanan oleh anak saya sendiri, adik saya, ya, anak rohani saya. Pokoknya hidup itu harus berakar dan berbuah. Ya, amin. Di Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang betul. Yesaya pasal ke-37 ayat ke-31 Saudara. Hidup itu harus berakar dan berbuah. Bukan hanya menjadi orang Kristen doang. Harus memiliki buah. Amin. Iya, Saudara. Kalau menjadi orang Kristen banyak. Tapi yang bisa menghasilkan buah itu yang sulit. Amin.
Nanti di bagian sini ini masih mau juga dipakein ini Bapak itu ya. Apa sih namanya sih? Dicor gitu ya. Biar rapi bagian depan sini ya. Pokoknya Bapak Ibu bantu doakan selalu pelayanan dan pembangunan di Madurese, saudara ya. Karena pembangunan di sini masih sangat banyak yang dilakukan ya. Bukan hanya gereja ini, tapi finishing biar rumput-rumput ini ya Bapak Ibu yang Anda lihat saudara. Ya, maklumlah di kampung ya. Nah, rumput-rumput ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini rumput biar agak rapi gitu. Karena kita di sini berdoa bersama-sama datang kepada Tuhan. Halo, hai Pak 76 dalam nama Tuhan Yesus. Bapak hai 76 diberkati oleh Tuhan Yesus ya Pak ya. Amin. Makasih untuk doa-doanya ya Pak. Saya mendoakan Bapak juga dalam nama Tuhan Yesus. Bapak hai 76 diberkati. Ya. Amin. Kita kan diajarikan oleh Tuhan bahwa kita harus memberikan berkat kepada siapapun yang memberikan Anda kutuk ya, tetap memberkati. Hanya dalam ajaran apa? Kristus Bapak Ibu. Hanya dalam pengajaran Kristus kita diajarin seperti itu. Kalau di luar Kristus nggak tahu lah, no komen saya. Itulah kenapa keluarga besar saya itu marah dengan saya karena adik saya ikut menjadi oten. Padahal saya nggak ngajak. Tuhanlah yang memilih. Bukan saya menyuruh, apalagi adik saya memilih menjadi oten. Tapi nggak apa-apa. Saya dibenci, saya dihina, saya difitnah, saya nggak diakuin sama keluarga. Gak masalah. Ya, betul nggak Pak? Saya tidak masalah dibenci, dihina. Saya justru sedih kalau adik saya tidak memilih Kristus sebagai jalan kebenaran hidup dalam kehidupan. Kamu jangan pernah putus asa ketika merasa kamu tidak dihargai sama sesama. Penilaian orang lain tidak sama dengan nilaimu yang sesungguhnya. Apa kata orang bukanlah nilaimu yang sesungguhnya. Tetap setia dan lakukan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kepada kamu bagian yang menjadi upahmu.